Salam jumpa Bapak Ibu peserta e-learning, pengantar, redesain sistem perencanaan dan penganggaran. Masih bersama saya, Sumadiah Triwidiantini Olfa, dalam materi struktur informasi kinerja. Pada video ketiga ini, kita akan mempelajari mengenai klasifikasi rincian output atau KRO, rincian output atau RO, dan indikatornya. Berikut penjelasannya. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, dengan digulirkannya kebijakan RSPP, perubahan tidak hanya pada level program dan kegiatan, namun juga pada level keluaran atau output. Dengan kebijakan RSPP, nomenklatur output dan sub-output berubah menjadi klasifikasi rincian output atau KRO dan rincian output atau RO. Hal yang mendasar dari perubahan ini diharapkan RO lebih mencerminkan output real dari suatu kementerian lembaga atau unit eselon 1 atau satuan kerja. Pada level keluaran, informasi kinerja tidak bisa dilepaskan dari sasaran kegiatan. Sebagaimana definisi sasaran kegiatan, di mana sasaran kegiatan adalah hasil yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau output. Adapun definisi keluaran atau output pada level kegiatan adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kuasa pengguna anggaran pada level eselon 2 atau satuan kerja yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan. Berdasarkan kebijakan RSPP, keluaran atau output pada level kegiatan dirinci menjadi klasifikasi rincian output atau KRO dan rincian output atau RO. KRO adalah kumpulan atau keluaran output KL atau rincian output atau RO yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran output yang sejenis atau serumpun berdasarkan sektor atau bidang atau jenis tertentu secara sistematis. Adapun rincian output adalah keluaran atau output real yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja kementerian atau lembaga yang berfokus pada isu dan atau lokasi tertentu, serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Pertimbangan dalam penyusunan KRO dan RO yang esensinya merupakan produk dari pemerintah berdasarkan PP nomor 40 tahun 2006 dan PP 17 tahun 2017, output pemerintah secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 3 kerangka, yakni kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum, dan kerangka investasi. Berdasarkan 3 kerangka tersebut, ditambah dengan kerangka administrasi, dijadikan dasar dalam perumusan klasifikasi rincian output atau KRO, dan dari masing-masing kerangka dirinci lebih lanjut menjadi klasifikasi yang semakin spesifik. Dengan demikian, perumusan KRO tidak lepas dari keempat kerangka ini. Karakteristik KRO dan RO. Perbedaan karakteristik KRO dan RO. KRO merupakan barang atau jasa, sama dengan RO, yakni barang atau jasa. KRO merupakan kelompok output, sedangkan RO mencakup fokus atau lokus. KRO bukan output real, sedangkan RO merupakan output real unit kerja. KRO masih bersifat umum, sedangkan RO bersifat sangat spesifik atau unit. KRO digunakan oleh banyak atau semua kementerian lembaga, sedangkan RO mencerminkan tugas dan fungsi unit kerja pelaksana kegiatan. KRO mempunyai volume dan satuan, demikian juga RO mempunyai volume dan mempunyai satuan yang sama dengan KRO. KRO bersifat standar dan tertutup, sedangkan RO bersifat terbuka. Artinya sangat tergantung dengan karakteristik dari unit kerja suatu kementerian atau lembaga. Terakhir, KRO bersifat komparabel, artinya dapat dibandingkan untuk KRO yang sama antar kementerian atau lembaga. Dalam implementasinya, masih terjadi beberapa permasalahan dalam penentuan rincian output sebagai berikut.
Dalam perumusan atau penyusunan KRO dan RO juga menggunakan logical framework. Dalam kerangka logical framework, KRO atau RO merupakan output yang dihasilkan dari proses pengolahan input menjadi output. Untuk merumuskan output di sektor publik, perlu mengidentifikasi siapa pengguna output atau penerima manfaat. Pada sektor publik, output merupakan intervensi pemerintah kepada pengguna output atau penerima manfaat. Kemudian, perlu dilakukan identifikasi intervensi apa yang diterima oleh penerima manfaat. Pendekatan yang dilakukan dalam mengidentifikasi adalah melihat pada kerangka intervensi, apakah berupa regulasi, pelayanan umum, ataukah investasi. Berikut contoh KRO dan RO pada kegiatan pembinaan gizi masyarakat. Bapak Ibu, demikian seluruh penjelasan materi dalam e-learning pengantar redesain sistem perencanaan dan penganggaran. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Selamat belajar. Terima kasih.